Waktu Logitech Indonesia ngotak gua, sesungguhnya gua udah curiga kalau ini bakalan tentang mouse Logitech yang baru. Apalagi kalau bukan mouse Logitech G Pro X Superlight versi kedua. Tapi ternyata bukan cuma itu, karena si Superlight 2 ini hadir dengan temannya, yaitu yang tidak disangka-sangka, Logitech G Pro X TKL Lightspeed. Wah, namanya udah ada Lightspeed-nya nih. Ini pasti sesuatu yang beda dari G Pro X sebelumnya. Jadi apa aja yang beda dan kayak gimana reviewnya? Yuk kita bahas. Halo semuanya, gue Dian dari Main Lagi. Di channel ini gue bakalan banyak bahas tentang teknologi dan games dan juga di antara keduanya ya. Karena gue suka banget sama teknologi dan games. So kalau kalian suka juga silahkan langsung aja di subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Dari dua barang ini, kedua-duanya tuh punya experience unboxing yang ada kejutannya masing-masing. Gua akan mulai dari mouse-nya dulu ya, si Logitech G Pro X Superlight 2, yang mana rumornya ini sudah beredar di mana-mana. Kejutan pertama ketika buka kardusnya adalah ternyata ini wujudnya masih sama, dan beratnya juga masih sama. Gue dikirimin yang warnanya putih, dan secara fisik ini bener-bener sama kayak Logitech G Pro X Superlight yang lama. Beratnya pun masih ada di angka 63 gram, yang mana sama juga kayak yang lama. Terus gue berpikir, bedanya apa? Tapi gue lanjutin dulu unboxingnya, dan di dalamnya ini gue dapat beberapa hal. Yang pertama itu adalah dongle koneksinya, yang juga dikasih sebuah adaptor ya. Adaptornya ini kalau kalian pengen deketin si dongle-nya itu ke mouse-nya. Karena suka ada aja gamer yang USB portnya itu jauh gitu, PC-nya ada di bawah, sehingga berasa jadi ada delay gitu. Makanya Logitech nih kind enough dengan ngasih dongle ini. Makanya Logitech baik banget udah ngasih adapter ini. Good job. Selain itu kita juga dapetin stiker grip ya, buat kalian yang emang masih butuh stiker grip di sini. Kalian bisa langsung aja pasang, tapi gua nggak akan nge-review stiker grip ini dan juga nggak gua pasang karena gua suka sama looks-nya yang putih, bersih, dan clean ini. Ada juga sebuah kaki pengganti yang bagian bulatnya ini dengan lapisan PTFE. Dimana bagian ini tuh defaultnya nggak ada PTFE-nya. Kalau kalian pengen glidingnya itu lebih oke, kalian bisa aja langsung ganti. Dan ini dia ternyata kejutannya, karena kita diberikan sebuah kabel USB Type-C to USB Type-A. Yang berarti si Logitech G Pro X Superlight 2 ini sudah hadir dengan USB Type-C. Ya, itu adalah kejutan kedua buat gua. Karena versi yang pertama itu masih menggunakan micro USB. Akhirnya Logitech mendengarkan kalian. Jadi bedanya apa emang cuma dua itu doang? Ternyata tidak, saudara-saudara. Karena secara fisik emang wujudnya sama, persis. Kayak nggak ada bedanya, kecuali port micro USB yang udah diganti jadi port USB Type-C. Tapi perbedaan yang paling signifikan itu ada di sensornya. Ya, sebagai orang awam dan casual gamer kayak gue ya, penggunaan sensor Hero di versi pertama itu sebenarnya udah cukup sampai 25.000 dpi. Tapi kali ini Logitech going even further dengan ngasih sensor Hero 2. Sensor Hero 2 ini punya resolusi 100 dpi sampai dengan 32.000 dpi. Manusia mana yang pakai 32.000 dpi? Gue duga sih itu adalah anak-anak e-sport atau pro gamer yang beneran pro. Bakalan kepake banget nih 32.000 dpi. Gue sebagai seorang rakyat jelata, pakai 800 sampai 1600 dpi aja itu udah cukup. Cukup. Gila, 32.000 seenteng apa ya? Hal yang kayak gini nih membuat gue itu ngerasa nggak pantas untuk ngebahas mouse ini lebih lanjut. Jadi kalian silahkan cari reviewer yang emang dia e-sport athlete. Karena bakalan ngejawab banget kebutuhan kalian dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian terkait dengan performa si mouse ini secara khusus. Mouse ini juga punya baterai 500 mAh yang mana kayaknya kalau cuma seminggu 2 minggu sih nggak bakal habis ya. Karena baterainya tuh awet banget. Meskipun baterainya kecil, dia awet karena dia tidak memiliki LED apapun. Nggak ada aksen, semuanya putih bersih clean. Sama kayak versi pertamanya. Kecuali LED indikator ya, pasti ada di sini. Dan masih sama kayak versi pertamanya, dia juga nggak punya tombol untuk mengganti DPI. Yang mana menurut gua itu sangat disayangkan karena beberapa orang itu pasti butuh untuk ganti-ganti DPI tergantung skenario pemakaian mereka. Tapi ya mungkin itu adalah hal yang jadi komprominya Logitech ya. Karena mereka ngincer fitur utama dari mouse ini, yaitu entengnya.
Mouse ini juga pakai switch hybrid mechanical optical, di mana kalian bisa atur mau nyala hybridnya atau nyala opticalnya doang. Ini di Logitech G Hub. Kalau kalian pasang hybrid mechanical optical, nanti kalau mouse-nya itu didiemin, nggak dipakai dalam waktu beberapa lama, opticalnya itu bakal mati dan nggak bakalan ngabisin baterai terlalu banyak kayak kalau laser opticalnya itu nyala terus. Kira-kira begitulah. Jadinya lebih hemat tenaga dan hemat baterai kalau kalian nyalain mode hybridnya. Buat kalian yang udah pakai G Pro X Superlight dan kalian nggak butuh DPI yang lebih tinggi dari 25.000 DPI, gue rasa kalian nggak perlu buat upgrade ke Logitech G Pro X Superlight 2 yang ngasih sensor baru di 32.000 DPI, kecuali kalian emang butuh banget. Cuma ya emang koneksinya yang sekarang ganti ke Type-C itu juga matter sih, karena Type-C lebih gampang nyari kabelnya untuk zaman sekarang ketimbang nyari kabel micro USB. Ya, itu untuk G Pro X Superlight 2. Gimana dengan keyboardnya? Ya, kayak yang udah gue bilang ketika gue unboxing si Logitech G Pro X Lightspeed ini, feels-nya tuh luar biasa. Ini adalah sebuah kejutan yang sudah ditunggu-tunggu oleh kalian. G Pro X TKL ini hadir dengan desain yang sebenarnya masih mirip kayak Logitech G Pro X yang sebelumnya. Tapi penamaan Lightspeed ini bukan sembarang dikasih nama sama Logitech, karena kali ini dia sudah menggunakan koneksi Lightspeed, tidak wired lagi. Secara material, emang Logitech G Pro X TKL Lightspeed ini hadir dengan bodi yang mostly plastik ya, dengan aksen aluminium di bagian atas di tengah-tengah. Dan di bagian utara dari keyboardnya ini masih ada jidat yang lebar dengan logo Logitech di bagian pojok kiri. Ada juga beberapa tombol yang ini kalian akan senang banget ya, karena kita punya tombol media button. Di sebelah kiri kalian juga bisa ngelihat adanya tombol untuk naikin atau turunin brightness dari RGB-nya. Ada juga tombol koneksi ke wireless, koneksi ke Bluetooth, dan juga tombol game mode. Dengan mengaktifkan mode ini, keyboardnya akan mematikan tombol Windows sehingga nggak bakalan tanpa sengaja kepencet, jadinya aman. Oh iya, ada satu lagi. Di sebelah kanan itu ada knob volume yang bisa kalian putar-putar untuk ngatur volumenya. To be honest, knobnya ini agak kurang satisfying dan rasanya tuh kayak cheap gitu ya. Cuma ya nice addition untuk G Pro X TKL Lightspeed ini. Lampu indikator caps lock dan juga baterai hadir di bagian atas juga ya. Di frame bagian atas juga ada lubang USB Type-C untuk nge-charge si keyboard ini dan juga ada switch on off-nya. Dan di bagian bawahnya kita juga dapetin adjustable fit ya, 2 step, ada yang 4 derajat dan 8 derajat. Juga ada lubang untuk konekin dongle-nya kalau dongle-nya mau dibawa kemana-mana. Sementara di sisi samping kanan kiri nggak ada apa-apa dan sisi bawah juga nggak ada apa-apa kecuali ada deboss tulisan Pro di sini. To be honest, gue suka banget sama aksen warna putih dari si Logitech G Pro X 10KL wireless Lightspeed. Ini namanya susah. Rasanya tuh agak stealthy, nggak terlalu gaming, tapi masih ada kesan gaming karena fontnya ini juga masih kaku, ala-ala keyboard gaming. Yang menarik adalah keyboard ini datang dengan sebuah case. Logitech tuh kayak udah siap-siap gitu loh, bakal banyak yang bawa-bawa keyboard ini kemana-mana. But hey, ya bisa jadi ya untuk antusias e-sport atau pro player bakalan bawa keyboard ini kemana-mana karena settingannya juga ada di keyboard ini. Nah, untuk koneksinya bukan cuma menggunakan dongle Lightspeed-nya aja, kalian juga bisa menggunakan Bluetooth ya. Dimana ini enak banget buat pindah-pindah device. Jadinya kalau kalian pakai laptop misalnya kalian koneksiin dengan Bluetooth, dan kalau kalian pindah ke PC kalian koneksiin dengan dongle. Ini enak banget karena tombolnya ada di situ, tinggal pencet aja. Ini dua-duanya punya dongle USB Type-A ya, tapi nggak usah khawatir ngabisin port kalian karena satu dongle Lightspeed ini bisa untuk konekin keyboard dan mouse-nya sekaligus. Keyboard ini menggunakan switch yang dikasih nama GX Brown dari Kailh ya, dan harusnya kalau di internasional dia hadir dengan berbagai macam jenis switch, tapi untuk di Indonesia dia cuma hadir dengan warna brown aja. Gue sih happy, warna brown itu enak, tactile, nggak terlalu linear, masih ada balesan tapi juga nggak berisik. Oh iya, ngomong-ngomong tentang switch, buat kalian yang berharap switchnya itu hot swappable, sayangnya tidak. Gue udah konfirmasi ke Logitech dan keyboard ini tidak hot swappable. Jadi buat kita yang tinggal di Indonesia, silakan bertahan dengan GX Brown ya, karena nggak ada opsi pilihan switch lain.
Tapi pilihan tentu ada ya, karena keyboard ini hadir sebenarnya dengan 3 warna. Yang pertama itu warna putih, warna hitam, dan juga warna pink. Sama kayak mouse-nya juga harusnya hadir dalam 3 warna, putih, hitam, dan pink. Tapi sayangnya, lagi-lagi Indonesia kebagian putih dan hitam saja. Sementara untuk yang warna pink, untuk keyboardnya itu tidak hadir di Indonesia. Penggunaan switch dari Keil ini juga menguntungkan sih ya buat kita ya, karena kita bisa gonta-ganti keycaps-nya. Tapi secara material sebenarnya keycaps-nya ini udah bagus ya, dia pakai double shot PBT. Jadi harusnya sih ya nggak bakal gampang shining atau mengkilap-mengkilap kayak bahan ABS. Buat gue pribadi, gue agak kurang sreg sama font yang ada di keycaps-nya, dan kemungkinan besar nanti gue akan cari keycaps warna putih dengan font yang lebih elegan lagi dan masih berkesan gaming. Beda ya kayak keyboard Logitech G Pro yang hadir beberapa tahun yang lalu, di mana dia menggunakan switch roamer G, dan banyak banget yang protes karena switch roamer G-nya itu kalau dia patah, kita nggak bisa ganti switch-nya. Pertama, nggak ada yang jual, dan keycaps-nya juga nggak kompatibel gitu, nggak ada yang jual juga karena stemnya tuh beda sama stem Cherry MX. Rumit. Ya, kedua item ini juga udah bisa disambungin sama Logitech G Hub, dimana kalian bisa atur-atur di situ ya. Kayak side button di mouse-nya bisa kalian atur untuk apanya gitu. Kalau kayak gua ketika pakai mouse ini, gue seneng untuk ngatur side buttonnya itu buat zoom in dan zoom out ketika gue pakai Final Cut Pro. Gila, pakai mouse ginian buat ngedit. Dan pengaturan DPI mouse-nya bisa juga kalian atur di Logitech G Hub. Selain itu, untuk mouse G Pro X Superlight 2 ini, di Logitech G Hub ada preset DPI yang bisa kalian pilih. Ini ada banyak banget presetnya dan kalian bisa bikin preset sendiri juga. Ngomong-ngomong, lampu notifikasi LED yang ada di mouse-nya ini bisa nunjukin preset DPI yang kalian pilih. Jadi misalnya, kalian pilih preset DPI yang 800 DPI, warna lampunya putih, nanti dia akan blink warna putih. Karena dia sudah memiliki onboard memory, jadi settingan kalian itu akan kebawa ke mouse-nya meskipun kalian konekinnya ke komputer yang tidak memiliki Logitech G Hub. Ya, emang lebih enak kalau ada tombol untuk pindah-pindah DPI, tapi who am I to judge? Mungkin ada orang-orang yang butuh mouse yang ringan dan nggak perlu pindah-pindah DPI, ya sok aja mangga, silakan gitu. Sementara untuk keyboardnya, Logitech G Hub itu berfungsi ya untuk atur-atur makro dan juga untuk atur-atur warna dari si lampunya ini, RGB-nya. Sayangnya emang kita nggak dapat tombol untuk ngatur warna lampunya gitu ya, kayak keyboard-keyboard yang lain, tapi ya udahlah. But overall, keyboard ini emang udah ngasih banyak hal yang menarik yang jadi masukan dari para reviewer atau dari para gamer di luar sana ya. Termasuk juga kehadiran media button, terus volume knob yang ada di atas, adanya koneksi Bluetooth dan juga koneksi Lightspeed, dan juga build quality yang solid. Jadi kalau kalian kalah, terus tadi rage quit gitu ya, dibanting keyboardnya masih aman. Soalnya ada plat aluminiumnya Pak di bagian tengah Pak. Paling kalau mau patah bagian bawahnya aja. Please don't mati dulu ya, please ya. The ring is closing in 1 minute, damn. Ternyata deket banget ya. Oke, so far so good. Mouse-nya ya kayak yang gue bilang, gue bukan apa namanya, bukan pro player, jadi nggak bisa ngebedain banget ya sama G Pro X Superlight yang pertama. Tapi buat si TKL ini keyboardnya ini asik Pak. Mostly karena dia pakai switch brown ya, enak banget, nggak terlalu clicky juga, jadi nggak terlalu nggak terlalu berisik. Oh. Squad eliminated. Oke, that's it video kali ini. Gue nggak bisa bilang video ini sebagai video review ya, karena gue dikiriminnya juga baru beberapa hari, dan gue bukan pro player. Jadi itu adalah pengalaman gue menggunakan si mouse Logitech terbaru dan keyboard gaming Logitech terbaru selama beberapa hari aja. Itu doang yang bisa gue ceritain ke kalian. Kalau kalian masih kurang puas, kalian punya opsi untuk nonton reviewer-reviewer yang lain yang mungkin lebih pro gamer ketimbang gue, gitu. Tapi ya, mudah-mudahan bisa ngebantu lah ya buat kalian yang emang udah nunggu-nunggu suksesor berikutnya untuk si mouse Lightspeed dan juga keyboard G Pro X yang kali ini hadir dengan koneksi wireless. Oke, that's it. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.